Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang masih akan membahas bab 2, yaitu turunan fungsi trigonometri di subbab 2.4 mengenai turunan kedua fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Untuk turunan kedua fungsi trigonometri, kita telah mempelajari fungsi turunan pertama trigonometri pada video sebelumnya. Turunan pertama dari suatu fungsi trigonometri pasti menghasilkan fungsi trigonometri juga. Misalnya, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x, dan jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sin x. Berdasarkan fakta tersebut, maka tentu kita dapat menentukan turunan kedua dari suatu fungsi trigonometri. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum menentukan turunan kedua, kita perlu menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu. Dan aturan-aturan yang berlaku pada turunan pertama juga berlaku pada turunan kedua. Sebagai contoh, jika fx sama dengan sin x, maka f double aksen sama dengan negatif sin x. Untuk buktinya, telah diketahui bahwa turunan pertama dari fx sama dengan sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Maka sesuai definisi, f double aksen x sama dengan d per dx dari f aksen x. Sehingga kita peroleh f double aksen x sama dengan d per dx dari cos x, yaitu negatif sin x. Terbukti. Kemudian, tabel berikut ini menunjukkan turunan pertama dan kedua dari fungsi trigonometri. Yang pertama, dengan fungsi awal fx sama dengan sin x, maka kita dapatkan turunan keduanya yaitu negatif sin x. Yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka turunan keduanya kita dapatkan negatif cos x. Yang ketiga, jika fx sama dengan tangen x, kita dapatkan turunan keduanya adalah 2 kali sekant kuadrat x kali tangen x. Yang keempat, jika fx sama dengan cot x atau kotangen x, f double aksennya kita dapatkan 2 kali kosekant kuadrat x kali kotangen x. Yang kelima, jika fx sama dengan sekant x, maka f double aksennya kita dapatkan sekant x dikali dalam kurung sekant kuadrat x plus tangen kuadrat x. Yang keenam, jika fx sama dengan kosekant x, maka kita dapatkan turunan keduanya adalah kosekant x dalam kurung kosekant kuadrat x plus kotangen kuadrat x. Sebagai contoh soal, diberikan soal berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 1 per sin x. Kita tentukan turunan kedua dari fungsi berikut. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan turunan pertama fx menggunakan aturan hasil bagi. Maka kita peroleh f aksen x sama dengan sin x kali 2x minus x kuadrat plus 1 kali cos x per sin kuadrat x. Yang kalau kita sederhanakan, didapatkan hasilnya adalah 2x minus dalam kurung x kuadrat plus 1 kali kotangen x per sin x. Kemudian kita misalkan ux dengan 2x minus dalam kurung x kuadrat plus 1 kali kotangen x, dan vx-nya sama dengan sin x. Sehingga kita peroleh turunan pertama dari ux itu adalah 2 minus 2x kali kotangen x plus x kuadrat plus 1 kali kosekant kuadrat x. Dan turunan pertama dari sin x itu adalah cos x. Menggunakan turunan hasil bagi lagi, kita peroleh turunan keduanya yaitu f double aksen sama dengan 2 minus 2x kali kotangen x plus x kuadrat plus 1 kali kosekant kuadrat x kali sin x minus cos x kali 2x minus x kuadrat plus 1 dikali kotangen x per sin x dikuadratkan. Yang apabila disederhanakan, kita dapatkan hasilnya adalah 2 plus dalam kurung x kuadrat plus 1 kali kosekant kuadrat x minus kotangen x kali 4x minus x kuadrat plus 1 kali kotangen x per sin x. Oke, demikian video saya untuk aturan turunan kedua fungsi dari trigonometri. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kamu coba. Nomor 1, buktikan kebenaran rumus turunan kedua fungsi trigonometri. Yang kedua, tentukan turunan kedua pada suatu titik. Dan yang ketiga, keempat, sama kelima itu lebih ke pembuktian. Nomor 3 ini kamu menentukan nilai A plus B-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikut.